cerita ini, tetapi saya percaya saudaraku, ketika saudara membuka hati, saya katakan bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Itu kata firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan melihat salah satu tokoh yang bernama Elia. Ya, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, baik anak-anak juga, mari sama-sama kita berdiri, kita menghormati firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan baca ayat yang ke-6 atau ayat yang kedua. Ya, mari kita baca dulu sama-sama judul perikopnya. Setelah itu nanti saya ayat yang pertama. 1, 2, ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jemaat, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sama-sama. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sepanjang bulan ini kita masuk di dalam tema providensia, ya, yang artinya adalah pemeliharaannya Tuhan. Untuk siapa? Untuk umatnya, untuk ciptaannya yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, walaupun manusia tidak setia kepada Tuhan, walaupun manusia tidak percaya Tuhan, namun Tuhan buktikan kebaikannya. Ada matahari, ada bulan. Itu bukan hanya untuk orang percaya, tapi juga untuk orang yang tidak percaya. Kenapa? Ada matahari. Orang yang tidak percaya sekalipun, dia pun bisa merasakan manfaat dari sinar matahari. Oleh karena itu, saya dan saudara adalah ciptaannya Tuhan yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia yang memelihara hidup saya dan saudara. Yang setuju kata amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan. Ya, apalagi saya dan saudara, bunga di ladang tidak dihiasi, ya, tidak ada yang menanam, ya, tetapi dipelihara, dihiasi oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, bahwa saya dan saudara sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mulia ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, providensia, Allah yang memelihara hidup saya dan saudara. Dan kita akan melihat di sini salah satu tokoh yang cukup, saya katakan yang cukup, ya. Ada banyak juga tokoh yang terkenal, yakni salah satunya adalah Elia. Ya, semua pasti tahu Elia itu, ya. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasih dan diberkati, di pasal 17 ini, disitulah nama Elia muncul. Dan Elia itu dikatakan di ayat yang pertama bahwa Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead. Dan sini baru muncul nama Elia tersebut. Dan arti dari kata Elia adalah Yahweh, adalah Allah. Karena ada kata El, iya, Elia. Jadi Yahweh itu Allah, ya. Oleh karena itu Yahweh adalah Allah. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, menarik di sini kita akan pelajari, ya. Ketika kita mengetahui arti dari kata Elia, ya, Yahweh adalah Allah. Dan kita melihat di sini Elia dipersiapkan Tuhan, ya,
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kalau sesuatu yang mau dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa, ya, pasti di awalnya ada sesuatu startnya itu hebat, dahsyat. Tetapi kalau kita melihat startnya dari Elia itu sebaliknya. Coba perhatikan, ya, di ayat yang ke-17. Di pasal 17 saya bacakan kembali. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudaraku, kalau kita renungkan kalimat ini suatu hal yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Elia kalau dia katakan tidak ada hujan atau tidak ada embun, tidak terjadi kalau tidak dikatakan. Wah, hebat ya? Hebat. Luar biasa gak? Luar biasa. Namun kita lihat saudaraku, selanjutnya kita hanya berhenti sampai di sini. Ya, terkadang kita hanya fokus sampai di ayat ini. Wah, harus dipakai Tuhan. Dia orang yang hebat, orang yang diberkati, dipakai dengan dahsyat dan luar biasa dalam perkara-perkara yang besar. Oke, Tuhan mau melakukan hal itu. Namun kita melihat ayat selanjutnya saudaraku. Di ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tadi kalau kita baca tadi di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama, wah, kalimat itu luar biasa dahsyat. Yang apa yang Elia katakan itu akan terjadi. Saudaraku, saya percaya bahwa Elia ada di dalam Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Mengapa? Karena saya dan saudara, ya, mulut kita penuh dengan kuasa. Hati-hati saudaraku dengan mulutmu saudaraku. Hati-hati, ya, karena mulutmu penuh dengan kuasa. Ya, Elia pun di sini, ia dalam perkataannya luar biasa. Namun ketika di ayat yang kedua, datanglah firman Tuhan. Ya, saya percaya siapapun kita mau dipakai Tuhan luar biasa, benar gak? Amin. Saya pun juga mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun di ayat yang kedua, kita perhatikan, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, di ayat yang ketiga, di situ pesan Tuhan kepada Elia adalah, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Gak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan perintahkan kepada Elia, karena kita lihat sebelumnya bahwa Ahab adalah raja Israel, raja yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan mau persiapkan Elia untuk mau menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan buat bangsa Israel. Karena secara khusus Ahab adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Namun Tuhan persiapkan Elia. Namun saudaraku, Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, ya, dekat sungai Yordan. Saudaraku, maksudnya apa di sini? Tetapi oleh karena Elia taat di sini, dia taat. Dia tidak hanya berhenti di ayat yang pertama bahwa dia bangga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kalanya saudaraku, saya dan saudara tanpa kita sadari, kita tidak taat ketika kita sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita sudah mulai hilang ketaatan itu. Tetapi Elia tetap di sini, dia taat. Apa yang dia dengarkan, apa yang dia terima firman Tuhan, ya, apa yang Tuhan katakan kepada Elia, dia lakukan. Setelah itu kita melihat di ayat yang keempat. Saya cepat saja. Saya percaya kita akan mengerti, memahami. Ada Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kau perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku, ya, yang menjadi tema pada saat ini, ya, atau sepanjang bulan ini adalah providensia. Allah yang memelihara dengan caranya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah bisa kita pikirkan dengan pikiran kita.
Namun di sini lihat hal yang luar biasa cara Tuhan. Elia pergi, dia taat, dia pergi. Karena Tuhan mempersiapkan Elia. Kalau kita tidak peka, kalau kita tidak tajam rohani, mungkin kita akan menolak. Tuhan pergi kemana? Kok perginya ke kali? Kenapa nggak disuruh pergi ke suatu kerajaan ini atau kerajaan ini? Atau mungkin sekarang Tuhan kenapa nggak suruh saya Tuhan untuk pergi ke mall? Saudaraku, ada sebuah kesempatan intermezzo, tapi seringkali betul fakta, saudaraku. Ya, kenapa? Kalau kita ditanya begini, Bapak, bisa nggak pelayanan penginjilan? Tapi pelayanan penginjilannya itu ada di Los Angeles. Jawaban saudara apa? Bisa. Kapan waktunya? Kapan? Kalau bisa secepatnya. Betul ya saudara? Kayak betul. Tapi kalau kita apa? Pelayanan di pedalaman yang paling dalam, di pelosok yang paling dalam, di Papua yang paling dalam. Jawaban saudara apa? Saya berdoa. Saya doakan dulu. Saya doakan dulu. Tapi kalau sudah disuruh, sedangkan pelayanan, ya penginjilannya bukan di pelosok, penginjilannya di Los Angeles, atau penginjilannya buat kota besar-besar di Bekasi, Semarang atau Surabaya. Gak perlu berlama-lama, gak perlu lagi berdoa. Kapan Pak? Kalau bisa cepat, jujur secara manusia berdoa. Sudah di proses segala saya berdoa. Di sini kita ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, dia nggak bantah sama Tuhan. Dia nggak mungkin komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa disuruh ke sungai Kerit? Kenapa enggak ke kerajaan ini kak, kerajaan itu kak? Dia tetap taat. Dan saudara, amin. Belajar taat saudara. Dan kita melihat di sini selanjutnya, ya, bahwa engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Oh haleluya! Ya, satu cara Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan juga yang memelihara kehidupan Elia. Dan saudara, amin. Ketika Tuhan menyuruh saya dan saudara, Tuhan ternyata memelihara Tuhan. Jangan khawatir apa yang Tuhan lakukan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya bilang sama istri saya untuk bicara keuangan, jangan sampai curi apa yang dicuri. Saya bilang, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi Tuhan kembalikan milik Tuhan, jangan curi. Kenapa? Karena ketika kita sadar keuangan kita sama Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas keuangan saya. Ya saudara. Tapi ketika saudara masih Tuhan, jangan masih kembali ini, masih bukti ini. Saudara bertanggung jawab semua. Karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Sesuai dengan tema. Karena kasih setiamu kami ada. Ketika dia diperintahkan ke sungai Kerit, dia taat, dan di situ kata Tuhan bahwa akan ada ya burung, ya apa betul ya ayat 4 ya, ya kan burung gagakku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana, sesuatu yang mustahil. Kenapa saya katakan sesuatu yang mustahil? Mustahil. Kenapa? Burung gagak ini adalah burung pemakan segalanya. Burung yang, saya mengatakan burung yang rakus, ya. Tetapi Tuhan bisa perintahkan burung gagak itu membawa makanan. Hal luar biasa saudara. Allah Tuhan ajaib, dasar dan luar biasa. Tidak pernah perintahkan oleh Tuhan bersama manusia. Tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, pemeliharaan kita, kalau tidak disediakan,
Saudara amin. Haleluya. Ya, bahkan dia suruh minum dari sungai itu. Dan burung gagak Tuhan perintahkan, ya, akan memberikan makanan. Ayat yang kelima, lalu ia pergi. Saudaraku, ini bukan hanya sebuah istilahnya informasi yang dia terima, cukup sekedar informasi, tetapi tidak dilakukan. Tapi Elia lakukan ini, saudara. Ini dikatakan di dalam ayat yang kelima. Lalu ia pergi. Bicara ketaatan bukan hanya di perkataan, tapi tindakan. Dia pergi. Dia nggak berpikir panjang. Karena kenapa? Dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia muliakan. Dia berjanji atas hidupnya. Amin. Kalau saudara masih hitung-hitungan, aduh nggak mungkin Tuhan, nggak bisa Tuhan, nggak mungkin Tuhan, saya berarti gini. Hatiku melihat dan hatiku merasakan betapa berharganya Kau di dalam hidupku. Tak dapat ku menyelami segala perbuatanmu, betapa besar kasih-Mu di dalam hidupku. Yesus, peganglah erat tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku selamanya. Tiap hari ku melihat dan hatiku merasakan betapa berharganya dalam hidupku. Dapat ku menyelami segala perbuatanmu, betapa besar kasih-Mu di dalam hidupku. Yesus, peganglah erat tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku selamanya. Yesus, peganglah erat tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku. Yesus, peganglah erat tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku selamanya. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku Mempercayakan kepada selamanya. yang lebih diucapkan setiap hari. Dan sekarang kita lihat di sini, di ayat yang tadi ayat yang 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan dia
di sebelah timur sungai Yordan. Dia lakukan hal itu. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan, saudaraku. Dan ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Satu hal yang mustahil, burung gagak membawa roti, membawa daging. Seharusnya burung gagak adalah pemakan segala dan dia rakus. Kemungkinan besar, benar, kemungkinan besar burung itu akan makan sendiri. Tapi cara Tuhan luar biasa. Ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tiba-tiba, Ibu, Mama Cecil, nomor rekeningnya berapa? Apa maksudnya nomor rekening? Saya mau transfer, saya dapat berkat. Orang yang kenal Tuhan, Tuhan bisa jamah gerakan hati mereka. Amin. Dengan caranya Tuhan, Tuhan tahu ketaatan kita, Tuhan tahu kesetiaan kita. Dan saya seringkali berapa kali, saudaraku, ada orang-orang yang mentransfer ke rekening kami yang tidak kami ketahui siapa orangnya. Ya, itu banyak kali terjadi. Saya alami, saudaraku. Di sini cara Tuhan ketika kita ketahui bahwa Dia Allah yang memelihara hidup saya dan saudara. Dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup saya dan saudara. Bagaimana saudara mempercayakan dirimu untuk Tuhan? Haleluya, bukan hanya seluruh hidupmu. Ya kan, apapun kalau saudara sudah memberikan hidupmu, sudah pasti yang lainnya juga engkau akan serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Saudaraku, kita melihat kembali di sini bahwa providensia, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata buat saya dan saudara. Ada sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak mustahil. Yang Tuhan mau saat ini belajar ketaatan. Ayo, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar iman kita terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tantangan masalah persoalan saat-saat ini tidak membuat saudaraku mundur, tidak membuat saudaraku ciut, lemah. Tapi saudaraku tetap fokus kepada Tuhan. Bersyukurlah. Karena saya katakan tadi di awal bahwa ya masa penantian atau masa pengujian itu akan menentukan siapa kelak kita sesungguhnya. Haleluya. Lewati, nikmati suatu proses, masalah sebuah proses untuk saudara untuk lebih baik lagi dan mengalami mujizat Tuhan. Elia, saudaraku, kalau tidak seperti apa yang diperintahkan Tuhan, dia tidak lakukan, dia tidak mengalami yang namanya providensia, pemeliharaan Tuhan. Walaupun seolah-olah secara manusia bahwa wah ini gak enak Tuhan, ya ini gak enak, tetapi ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bangun rohmu di hadapan Tuhan. Sikirna malam sikirna malam sikirna yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah pemelihara hidupmu, providensia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang akan mencukupkan akan segala keperluan kebutuhanmu. Jangan khawatir. Yang Tuhan mau adalah engkau taat, lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bangkit berdiri, saudaraku, nikmati hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masalah, kita tetap kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Mari katakan pujian yang baru, yes, yang kita sudah nyanyikan pada minggu yang lalu. Katakan pujian ini sebagai doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku
memberikan kekuatan buat iman kami Tuhan. Terus kuat, teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Setiap rupiah yang kami berikan, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang membalas, karena kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan studi kita yang kedua. Ini persilakan untuk tugas. Apa yang tak pernah dilihat mata.